Bab 046. Kami membiarkanmu, hanya untuk memberimu waktu menyadari kalau kamu sudah berubah. Dan perlu usaha untuk meraih kebahagiaan sejati. Selamat nak, kamu sudah berhasil. I'm proud of you my son. Kamu punya perusahaan sendiri sekarang. Kamu sukses di atas kakimu sendiri sekarang. Tak akan ada yang memandang sebelah mata lagi. Boril terdiam, netranya berkaca-kaca. Kini Cindy pun berdiri bicara dengannya. Cindy mengusap air mata yang mengalir dari sudut netranya yang mengeriput. Selamat ya nak. Kamu telah berhasil. Kamu sudah melewati ujian ini dengan baik. Segera jemput Aprilia. Bawa menantu mama pulang. Boril tersenyum kala bulir air mata lolos dan membasahi pipinya. Ia lalu memeluk ibunya. Boril sendiri tak menyadari jika ternyata secara tak langsung, ia telah menjelma menjadi pribadi yang baru. Ia lepaskan pelukan Cindy lalu memeluk Bayu. Kamu pemenangnya nak. Papa selalu bangga padamu, thanks papa, forgive me. You regret my son. Suasana sangat mengharukan itu tak lepas dari pandangan Alex. Ia mengintip dari arah dapur sambil sesekali mengusap air matanya yang jatuh. Ia tahu kalau bosnya itu bukan bodoh. Hanya ia baru pertama kali jatuh cinta. Dan setiap orang yang jatuh cinta pasti tak ada yang dipikirkannya selain bersama dengan orang yang dicintainya. Dan Alex menjadi saksi betapa Boril sangat mencintai istrinya. Saluti Nyong sama Rikapak. Ia tidak sadar kalau Stella yang usil tengah berada di belakangnya. Rika siapa? Hayo, Mas Alex nguping ya. Alex tersentak kaget lalu menoleh ke belakang dan ada Stella di sana. Bilangin papa nih. Karena panik, Alex menutup mulut dan menyudutkan Stella ke dinding dapur. Jangan berisik mbak, nanti bapak denger. Ya. Stella lalu menganggukkan kepalanya. Loh, lagi pada ngapain? Alex tersentak kaget, begitu juga dengan Stella yang langsung memisahkan diri kala Cindy tadi melihat mereka dalam posisi yang sangat intim. Oma, Bu. Alex dan Stella menunduk takut melihat Cindy yang nampaknya sangat serius kali ini. Ikut ke ruang tamu. Saat sekolah, Alex adalah murid yang sangat baik, tak pernah membuat masalah dengan sesama teman, selalu menjadi kesayangan guru. Sahabat akrab perpustakaan dan tak pernah masuk ruang BK. Karena orang tuanya pernah berpesan jangan pernah buat masalah sama siapapun. Jangan seperti teman-teman lainnya di kampung yang sebentar-sebentar orang tuanya dipanggil. Orang tua Alex tak mau dipanggil ke sekolah hanya karena anaknya melanggar peraturan, apalagi sampai bertengkar dengan teman atau lebih parahnya lagi, ikut tawuran. Maka dari itu Alex selalu berusaha menghindari masalah hingga ia berhasil menyelesaikan S2 Teknik Informatika. Semua aman, orang tuanya tak pernah dipanggil ke sekolah karena Alex menuruti nasihat orang tuanya. Pun begitu ketika berpacaran dengan Jamila hingga memutuskan untuk tunangan, Alex sama sekali tidak pernah melanggar batas pacaran saat bertandang ke rumahnya ataupun mengajak Jamila jalan. Semuanya penuh kesopanan dan Alex sangat menjaga pandangannya. Ia takut pacaran di tempat remang-remang seperti biasa dilakukan teman-temannya. Selain takut tiba-tiba ada ular yang keluar dari semak-semak, Alex takut digerebek warga. Alex takut itu. Bapak ibunya juga selalu menanti-anti agar tak kebablasan pacaran dengan Jamila. Tunggu halal dulu. Alex harus bisa jaga diri. Meski akhirnya Jamila yang tak bisa menahan diri. Orang tuanya tak mau menanggung malu kalau sampai anak laki-laki kebanggaan mereka digerebek warga. Sampai detik tadi, Alex berhasil menuruti nasihat bapak dan ibunya. Namun, amanat itu luntur malam ini. Orang tuanya pasti dipanggil oleh Pak Boril. Dan percayalah, seorang Boril Fabian Rohichan lebih menyeramkan dari guru BK atau dosen killer manapun. Dia jelmaan sempurna dari Vladimir Putin,
Kim Jong-un dan Shah Rukh Khan. Kini Alex duduk seperti seorang pesakitan dengan wajah tertunduk. Di sebelahnya, Stella pun tak jauh beda. Keduanya persis pasangan ABG yang kepergok berbuat mesum di tempat umum dan menunggu diadili. Padahal kan nyatanya tidak begitu. Meski tadi kepergok nempel-nempel tapi kan tidak tergolong dalam perbuatan mesum. Dan andai kata boleh memilih, maka Alex lebih memilih lebih baik digerebek warga sekampung daripada disidang oleh Bayu dan Cindy. Belum lagi bos besarnya yang tak bicara sedikit pun dari tadi. Bayu menurunkan tangannya yang tadi lipat di atas dada. So, Alex, ada yang mau dijelaskan? Bayu melihat ke arah Alex. Masih tenang dengan tatapan herannya. Namun mampu membuat jantung Alex berdiskoria. Saya, minta maaf Pak, sesal Alex tak berani mengangkat wajahnya. Memangnya kalian ngapain? Kok minta maaf? Pertanyaan Bayu sukses membuat Alex menegakkan wajahnya kaget. Begitu juga Stella yang sama. Terkejutnya. Mereka tidak melakukan apa-apa. Kami gak pernah ngapa-ngapain Opa, sungguh. Iya kan Mas? Stella menyikut lengan Alex membuat pria itu mengangguk. Lia, kok Omae gak percaya ya? Wajah tegang langsung terlihat dari paras Alex dan Stella. Karena intimidasi Bayu dan Cindy barusan. Alex makin tersudut sekarang. Sesekali ia curi-curi pandang ke arah Boril yang sedang menatapnya dingin tak bersuara itu. Nyali Alex langsung ciut dan baru pertama kali ini ia rasakan mental tempe yang sering ia tujukan pada bosnya tersebut. Alex, tegur Bayu. Saya mohon maaf sudah lancang dekat-dekat dengan Mbak Stella. Saya berjanji akan menjaga jarak dan akan seprofesional mungkin dalam bekerja. Tutur Alex secara terus terang. Ia tahu kalau ia bukanlah siapa-siapa. Dan dekat dengan anak tuannya adalah bukan suatu hal yang wajar dilakukan seorang asisten. Jadi kamu sudah paham? Tanya Bayu lagi. Alex pun mengangguk. Dia rela jika harus dijatuhi sanksi. Bagaimana Ma? Kini Bayu melirik pada Cindy dan Cindy berpikir sebentar sebelum akhirnya mengutarakan pendapatnya. Kalau Mama sangat setuju dengan usulan Papa tadi. Alex menelan salivanya gugup. Begitu juga dengan Stella. Sebelum mereka bicara tadi keduanya sempat berunding yang mereka tidak tahu itu apa. Kita tanyakan saja pada Boril Pak. Jelas dia yang lebih berhak. Bayu mengangguk setuju. Rick, gimana? Bagai menunggu keputusan pengadilan begitulah sekarang ketar-ketirnya Alex. Sungguh ia lebih suka bicara dengan Bayu jika boleh memilih. Boril lalu melihat pada Alex dan Stella bergantian. Memikirkan usulan ayah dan ibunya yang sempat mereka utarakan pada Boril tadi. Sebelum kedua anak itu duduk di sini. Spal apa? Menjodohkan mereka berdua. Alex dan Stella terkesiap. Perjodohan? Tanya Stella. Boril menganggukkan kepalanya. Tadi Oma sama Opa kamu mengusulkan untuk menjodohkan kalian berdua, karena sudah lama memperhatikan dan menimbang kalau Alex terlihat baik, dan ulet dalam berbisnis. Serta apa yang dilihat Oma tadi di dapur semakin menguatkan keinginan untuk menjodohkan kalian. Stella termenung. Dia memang selama ini terang-terangan suka menggoda Alex. Namun jika harus dijodohkan secepat ini, siapkah dia? Terlebih lagi hatinya. Cintakah dia pada Alex? Sementara di hatinya, masih ada Dion. Sedangkan Alex tak percaya sama sekali. Ternyata selama ini bos besarnya sudah lama memperhatikannya. Ia semakin menundukkan wajah. Ia bingung karena mereka ada niatan menjodohkannya dengan Stella. Tapi, saya tidak setuju. Jangan pernah memaksakan pernikahan. Baik itu karena perjodohan ataupun kecelakaan. Baru saja Alex dan Stella mulai berhayal andai perjodohan ini benar terjadi, tiba-tiba saja Boril
mengatakan pendapatnya. Kenapa kamu gak setuju? Ada yang kurang dari diri Alex. Seperti yang aku bilang tadi. Jangan pernah memaksakan pernikahan. Hanya karena perjodohan apalagi kecelakaan. Karena bisa berakhir dengan tidak baik. Bayu dan Cindy jelas paham apa yang dibicarakan Boril. Dia pernah menikah 2 kali. 1 karena perjodohan dan 1 karena kecelakaan. Keduanya berliku dan mengalami banyak ujian. Hingga salah satunya berakhir dengan kematian yang nampaknya masih berbekas di ingatan putranya tersebut. Serta untuk pernikahan kali ini, Boril benar-benar merasakan yang namanya ujian cinta. Hingga merubah seluruh jalan hidupnya. Namun itu semua tak lepas dari peranan Aprilia yang bersabar dan tulus mencintainya. Entahlah jika perempuan itu bukan Aprilia. Agaknya pertimbangan itulah yang membuat Boril segan memberikan restunya pada rencana Bayu dan Cindy. Lama kelima orang dewasa ini terdiam. Hingga akhirnya Boril mengemukakan keputusannya. Tapi bukan berarti saya tutup mata pada kalian berdua. Alex dan Stella kembali duduk tegak saat Boril kembali bicara tegas kali ini. Lex. Iya Pak. Mau jadi menantu saya kamu. Jelek. Alex mati kutu. Si Shahruh-Khan ini kok tiba-tiba berubah jadi Kim Jong-un sekejap mata. Mana pertanyaannya juga sangat menjebak sekali. Dijawab mau, nanti dia marah. Dijawab tidak mau, nanti tersinggung. Pasalnya dia kepergok dempet-dempet sang putri di dapur. Kepriben kie? Lex. Saya tanya sama kamu. Kamu memangnya suka sama anak gadis saya? Kini Alex seperti berdiri di tepi jurang. Maju salah. Mundur ya nyungsep. Lirik kiri ada Bayu dan Cindy yang menunggu keputusannya. Lirik kanan, ada Stella yang tak biasanya duduk imut seperti itu. Padahal Alex berharap kalau Stella menolak saja. Kan bersurusan. Alex tidak tahu saja kalau Stella sama takutnya dengannya. Alex melirik ke depan, Boril masih dingin menatapnya. Membuat Alex gugup begini. Dan akhirnya sebagai seorang pria dia harus tegas mengambil keputusan. Saya minta waktu dan kesempatan untuk dekat sama putri Bapak. Stella mengerjapkan matanya berkali-kali. Demi apa? Demi apa? Alex Prakoso memintanya secara tak langsung pada sang ayah untuk mendekatinya. Haruskah Stella berbunga-bunga kini? Tuluskah pria itu atau hanya demi menghindari kemarahan keluarganya saja? Yakin kamu? Tanya Boril lagi. Yakin Pak. Stel. Aku, ikut aja. Alex dan Stella sama-sama tak berani saling melihat. Sedangkan Bayu dan Cindy tersenyum puas rencana mereka untuk mendekatkan Stella dan Alex ternyata sudah keduluan oleh anak-anaknya sendiri. Kini hanya menunggu mereka saling jatuh cinta dalam proses pendekatan ini. Sejak lama Bayu sudah menilai kalau Alex memang pantas untuk jadi menantunya. Pria itu cekatan dan bisa diandalkan dalam mengelola perusahaan membantu Boril dan wajahnya juga tampan. Yang lebih menarik perhatian pria itu terlihat baik dan tak pernah macam-macam. Cocok untuk membimbing Stella ke depannya. Baiklah kalau gitu, saya pegang kata-kata kamu ya Lex. Dan saya akan kasih kamu kesempatan untuk dekat dengan anak saya. Satu pesan saya. Jangan sekali-kali buat anak saya menangis. Baik Pak. Alex di kamarnya. Ia tidak ikut pulang bersama dengan Fernando Jose ke rumah Rosalinda. Tapi ia tinggal di rumah Rohichan kini. Menempati pavilionnya yang memang disediakan untuknya. Merebahkan diri di atas ranjang, Alex menatap langit-langit kamar. Merenungi benarkah keputusannya? Atau hanya diambil saat ia terjepit seperti tadi saja? Tapi, ia meyakinkan dalam hati untuk menerima proses pendekatan ini. Bila ia tidak suka, bukankah tak ada pemaksaan? Dan ia bisa membatalkan kapan saja. Ya, kalau enggak suka, kan nanti tinggal bilang begini, maaf Pak,
Bu, Pak Boril, saya sama Mbak Stella ternyata tidak cocok. Saya izin mundur dari perjodohan ini. Alex terkekeh lalu bertepuk tangan satu kali dan bangkit dari tidurannya. Sip. Nyong, begitu sajalah. Tapi ada rasa tak nyaman saat Alex mengucapkannya. Seperti tak rela jika nantinya harus membatalkannya. Stella tak bisa bohong kalau sebenarnya ia juga shock dengan perjodohan ini. Keluarganya memang tak pernah memandang dari mana menantunya berasal. Asalkan cocok di hati Cindy dan Bayu dan dari keluarga baik pula, maka tak masalah meski mungkin status sosial mereka berbeda jauh. Dijodohkan dengan Alex bukanlah rencananya. Ia tak menduga sama sekali. Stella memang suka menggoda Alex. Namun jika harus ditanya siapkah ia menerima Alex? Jawabannya tidak. Tapi kalau pertanyaannya siapkah ia mengobati luka hatinya dengan menerima Alex, maka ia siap. Ia ingin membuang jauh Dion dari pikirannya. Ia ingin membangun hubungan kembali dengan cinta yang lain dan menata hatinya lagi. Tok tok tok. Boleh Oma masuk? Stella menoleh ke arah pintu kamarnya yang sudah ada Cindy di sana. Masuk Oma. Kebiasaan nih. Pintu kamar gak ditutup. Alex masuk loh nanti. Ucap Cindy sambil masuk dan menghampiri Stella yang sedang merapikan pakaian di lemarinya itu. Biarin. Biar sekalian dikawinin, ucap Stella. Hus. Kebelet kawin kamu. Anak gadis ngomongnya gitu. Ya, kan emang mau dikawinin. Aku udah curiga dari awal Oma sama Opa sering banget muji-muji dia. Ternyata beneran kan? Gerutu Stella dengan wajah judesnya. Kamu juga gak nolak tadi. Iya aja. Emang sebenarnya mau kan? Ejek Cindy, aku gak mau merusak momen bahagia Papa. Kini Stella dan Cindy terdiam sebentar. Cindy lalu duduk di atas ranjang milik Stella. Begitupun Stella yang mengikuti Cindy sebelum lanjut bicara lagi. Tadi aku sempat dengar kalau status hukum perjanjian Om Andika itu cacat. Dan Papa pasti lagi bahagia. Oma senang kamu sudah bisa menerima Aprilia lagi. Mae itu sahabatku Oma, dan karena Mae itu spesial, wanita berhati mulia, jadi Tuhan kasih kehormatan buat jadi mama aku. Mae. Mama Aprilia. Aku manggilnya gitu. Cindy terkekeh pelan. Jangan disakiti lagi. Udah baik dia tuh mau maafin kalian. Iya. Makanya aku besok mau ikutan mendekat rumah dan lagi cari baju spesial buat nyambut Mae pulang. Biar enak dilihat. Bagusnya apa? Kapelan sama Mas Alex kali ya Oma. Cindy terperangah. Kamu yang genit Oma yang malu ih. Katanya aku mau dijodohin, aku gak mau merusak kebahagiaan Papa dengan menolak Mas Alex, pakai alasan papamu. Padahal kamunya yang centil. Stella berdecih. CK, ujung-ujungnya juga dikawinin, balas Stella. Kalau gak dikawinin, nanti terjadi yang lebih dari di dapur tadi gimana? Udah kali Oma. Cindy membulatkan matanya. Lalu memukul lengan cucu pertamanya itu. Aduh. Sakit Oma. Persis papamu kalau ngomong. Yang santun dong kalau anak gadis tuh. Biar Alex gak ilfil sama kamu. Yang cucu aku Oma atau Mas Alex sih? Aku santun Oma. Selalu lemah lembut dan manis depan Mas Alex. Biar kayak Aliana Moon. Oma gak percaya. Palingan kamu suka rayu-rayu si Alex kan? Kasian Oma sama Alex kamu godain terus, mending sekalian aja dihalalin. Anak alim begitu mah mimisan kalau deket-deket perempuan. Alim. Perhatian saudara-saudara. Boleh Stella cerita jujur soal hotkis pemuda soleh itu? Atau soal si Alim yang kehabisan pengaman? Rupanya Alex adalah seorang aktor sejati. Dan ternyata wajah bisa menipu akhlak seseorang.
Andai Cindy dan Bayu tahu, apakah mereka masih sudi menyebutnya Alex Soleh Alim Prakoso? Pretlah. Boril memasang wajah bahagia ketika istrinya tertawa tak henti. Saat ia bercerita tentang Alex yang terciduk Cindy bersama Stella di dapur. Sungguh tawa Aprilia yang lepas seperti ini membuatnya terpesona. Wajah istrinya bersemu merah. Dengan pancaran kebahagiaan yang terlihat jelas. Bahkan saking sukanya melihat Aprilia tertawa ia rela memandanginya terus seperti ini seumur hidup. Sadar kalau dia diperhatikan, Aprilia pun berhenti tertawa meski rasa geli masih menggelitik hati dan perutnya. Kok ngeliatin terus sih mas? Mas suka lihat kamu bahagia begini. Aprilia lalu tersenyum lagi. Kini mereka sedang bersender di ranjang kamar mereka dengan Aprilia yang memeluk Boril dari samping. Abisnya lucu. Mas mau punya menantu. Mas Alex lagi, ejek Aprilia lagi. Wajah Boril berubah masam saat mengingat nama itu.